Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Tantangan Internasional. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait tantangan internasional dengan judul Cultural Diversity sebagai tantangan bagi sumber daya manusia dalam strategi operasional perusahaan Unilever. Untuk anggota kelompoknya, di sini ada Afrida Putri Aulia, Faza Afani Salwa, saya sendiri Gracia Rizky Amanda, ada Nabila Eka Putri, Silva Karisma, dan Windy Cynthia Ramadhani. Tanpa membuang waktu lagi, kita langsung aja ke bagian pertama pendahuluan kepada Silva. Saya persilahkan. Oke, jadi globalisasi itu kan dapat dikatakan sebagai sebuah proses di mana hampir seluruh aspek kehidupan itu terhubung menjadi satu dalam dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas ini akan menonjolkan keberagaman di dalam dunia internasional, salah satunya keberagaman budaya. Jadi keberagaman budaya ini merupakan situasi di mana ada banyak perbedaan dalam sebuah kelompok masyarakat yang meliputi perbedaan ras, suku, agama, bangsa, dan bahasa. Keragaman budaya ini akan dijadikan sebagai ajang untuk mengerti satu sama lain dan menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa, antar budaya. Tapi tidak dapat dipungkiri juga keragaman budaya ini akan menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan, perbedaan nilai, dan perbedaan dari kepentingan itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini akan menciptakan tantangan baru bagi para aktor internasional sehingga mereka perlu menciptakan sebuah strategi baru untuk menghadapi tantangan internasional tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada bab 2 yaitu landasan teori. Nah, jadi kelompok kami menggunakan 4 konsep, yaitu ada cultural diversity, tantangan internasional, sumber daya manusia, dan strategi operasional. Cultural diversity itu sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi dalam lingkungan masyarakat di mana terdapat berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya seperti perbedaan suku, ras, bangsa, agama, bahasa, ideologi, kesenjangan sosial, dan budaya. Nah, terkadang keberagaman budaya itu sendiri dapat memicu terjadinya konflik, ya seperti konflik antar suku, di mana itu terjadi ketika salah satu suku menganggap golongannya lebih tinggi dibanding suku golongan lain, sehingga memicu adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Selanjutnya adalah tantangan internasional. Tantangan internasional sendiri didefinisikan sebagai suatu hal yang mampu menggugah untuk meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan kompleks di dunia global. Bagi perusahaan sendiri, tantangan internasional tantangan internasional yang dihadapi bagi sebuah perusahaan di antara lain itu adalah dapat berupa perbedaan budaya antar karyawan, regulasi pemerintah dan internasional, keadaan pasar global, persaingan pasar internasional, perkembangan teknologi, dan keadaan politik di suatu wilayah. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sendiri didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat dalam suatu organisasi yang sedang mengupayakan terwujudnya suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu adalah strategi operasional. Strategi operasional sendiri merupakan suatu cara yang digunakan dalam kegiatan bisnis dengan yaitu mengelola dan menjalankan operasional dengan tujuan kepentingan bisnis. Nah, strategi operasional ini juga menjadi penentu suatu perusahaan untuk menjalankan operasional yang seperti produksi, distribusi, masa pemasaran, dan pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengaruh globalisasi terhadap kualitas SDM perusahaan Unilever. Nah, perusahaan Unilever sendiri ini mampu memanfaatkan globalisasi untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Contohnya saja Unilever Indonesia, dia itu memiliki standar yang tinggi dalam perekrutan talent agar para karyawannya memperbaiki kinerja dengan strategi daya saing. Lalu, Unilever melalui talent management membuat program seperti Senior Executive Development Program, pelatihan tentang cara-cara mengenali diri sendiri, motivasi, kepribadian, minat kerja, cara belajar, dan lain-lainnya. Nah, selain itu dibentuk pula tim-tim mandiri yang bertujuan untuk
mencapai tujuan dari perusahaan Unilever sendiri. Nah, terlihat kan dari bagaimana Unilever menghadapi globalisasi ini, dapat diambil kesimpulan pengaruh atau dampak dari globalisasi ini terhadap kualitas SDM perusahaan Unilever sendiri adalah dampak yang baik gitu, di mana Unilever memanfaatkan globalisasi ini sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Oke, selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya yakni mengenai pengaruh cultural diversity karyawan terhadap strategi operasional perusahaan Unilever. Nah, perusahaan Unilever ini sendiri memiliki komitmen tinggi terhadap keberagaman perbedaan yang ada di dunia, termasuk dengan kesetaraan gender, kemudian ramah terhadap orang-orang disabel. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh Unilever ini sendiri yakni berfokus dalam meningkatkan keterwakilan setiap ras dan etnis, khususnya bagi mereka orang-orang yang berkulit hitam dan coklat yang ada di 4 pasar besar Unilever, yakni di Brazil, Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan Inggris. Nah, kemudian perusahaan Unilever ini sendiri merekrut karyawan dengan berbagai latar belakang ini memang bertujuan untuk memperbesar pangsa pasar. Nah, kemudian untuk hal pemasaran sendiri, untuk Unilever menghadapi keberagaman yang ada, Unilever ini telah membuat beberapa iklan dari beberapa produk seperti shampoo. Dapat kita lihat adalah merek Dove, di mana ada kampanye Dove yang mengatakan as early as 5, di mana itu menentang stereotip kecantikan. Kemudian ada juga di pasta gigi Close Up, yang mana itu menceritakan dua pasangan dengan perbedaan ras. Nah, Unilever sendiri ini percaya bahwa strategi dalam menghadapi perbedaan kebudayaan dan kesetaraan ini menjadi kunci bisnis yang semakin kuat. Karena tim-tim yang dan yang beroperasi dalam lingkungan beragam akan dengan mudah kebutuhan-kebutuhan konsumen di setiap daerah asalnya. Selanjutnya, Baik, selanjutnya lagi. Oke, lalu ada cultural diversity dan konflik kepentingan. Di mana kan Unilever ini merupakan perusahaan multinasional, dan karena multinasional tersebut terjadi ketidakpuasan yang tidak dapat dihindari. Hal ini karena beragamnya sosiokultural yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam hal ini kelompok kami ini mengambil studi kasus Unilever di Nigeria, di mana terdapat tantangan terkait keberagaman dalam kelompok minoritas dan juga keberperanan perempuan. Di mana terdapat diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan, dan juga adanya stereotip yang ada di Nigeria yang tidak memasukkan perempuan dan juga mengecualikan perempuan dari perusahaan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan nilai dan juga citra yang dimiliki oleh Unilever, yang mana Unilever sendiri merupakan perusahaan multinasional yang seharusnya dapat merangkul semua kalangan dan juga ras yang ada di perusahaan tersebut. Dalam menyikapi hal tersebut, Unilever di Nigeria menawarkan adanya platform untuk mengajukan keluhan bagi kelompok minoritas dan juga perempuan-perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam perusahaan, sehingga hal ini nantinya akan dijadikan sebagai penilaian kinerja bagi perusahaan itu sendiri. Baik, untuk kesimpulannya, jadi globalisasi ini dapat menimbulkan keragaman budaya menjadi aspek yang dapat berdampak tidak hanya bagi kehidupan kita sehari-hari, tapi juga bagi berbagai aktor internasional, termasuk perusahaan Unilever yang merupakan perusahaan multinasional. Dari penjelasan sebelumnya, dijelaskan bagaimana keragaman budaya atau cultural diversity ini dapat menjadi tantangan bagi perusahaan multinasional seperti Unilever. Keragaman budaya ternyata dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam suatu ekosistem perusahaan. Namun, Unilever sejauh ini tahu bahwa tantangan tersebut tidak dapat dihindari. Maka mereka berusaha memaksimalkan untuk mengelola tantangan tersebut sehingga tetap di bawah kendali mereka.
Bahkan tantangan ini bisa diolah menjadi peluang bagi perusahaan Unilever untuk mencapai tujuan mereka melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan perlakuan yang sama, menghapuskan diskriminasi terlepas dari stereotip yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian pemberian perlakuan yang seimbang ini menimbulkan kepuasan bagi karyawan dan dapat meningkatkan operasional perusahaan itu sendiri menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.